Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan salam kita sampaikan kepada para anbiya, aulia dan wali-wali Allah. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan manaqib waliullah, yaitu beliau yang oleh kebanyakan orang dipanggil Wali Khatum. Nama beliau yang sebenarnya adalah Muhammad Artum Ali atau Muhammad Ramli. Nama panggilan beliau, Khatum, yang diambil dari nama beliau, Artum bin Katutut. Katut nama ayah dan Hamsah nama ibu beliau. Dari riwayat lain asal muasal nama Khatum. Beliau selalu menutup diri dari orang lain dan suka menyendiri, sehingga tidak banyak aktivitas beliau yang terekspos. Karena itulah di masyarakat beliau lebih dikenal dengan sebutan Wali Khatum. Kata Khatum diambil dari bahasa Arab yang berarti sembunyi. Diceritakan, beliau kalau pergi selalu membawa Al-Quran, apabila berhenti beliau akan membacanya, hingga akhir hayat beliau. Al-Quran tersebut tidak lagi persegi empat, melainkan berbentuk lonjong. Karena sisi-sisinya sudah aus terkikis lantaran sering dibaca. Wali Khatum dilahirkan di Desa Tabudarat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Wali Khatum dilahirkan dalam keluarga sederhana dan sangat kuat beragama. Saat masih kecil dan meningkatkan remaja, Wali Khatum sangat suka menuntut ilmu. Istri Wali Khatum bernama Saimah binti Mansur. Saudara kandung beliau bernama Ali, Husin, Ramna dan Kasim. Khatum mempunyai anak 3 orang, yaitu Siti Aisyah, Mawi dan Aryan, yang meninggal saat masih kecil. Awalnya, Wali Khatum belajar ilmu agama di kampung sendiri di Desa Tabudarat kepada Tuan Guru H. Musdar, Tuan Guru H. Sabran dan beberapa tuan guru lainnya. Kemudian Khatum juga belajar agama kepada Tuan Guru H. Halid dan H. Ahmad di Limbuun Benau Kepayang, Tuan Guru H. Arsyad asal Alabio, Tuan Guru H. Baseri di Telaga Jingah Pantai Hambawang. Guru H. Baseri termasuk yang paling lama mendidik beliau. Guru-guru Khatum lainnya, yakni Tuan Guru H. Mansur di Tubai Pantai Hambawang, Tuan Guru H. Jamhari, Tuan Guru H. Ismail bin H. Muhammad Taher, Tuan Guru H. Karim di Dangu Barikin dan beberapa tuan guru lainnya di Desa Pasungkan, Kecamatan Negara, Hulu Sungai Selatan. Adapun ibadah-ibadah yang dilakukan Wali Khatum banyak macamnya, dari salat, puasa, membaca Al-Quran, membaca sholawat Nabi, tafakur dan lain-lain. Artum Ali sekalipun telah memperbuat suatu ibadah, tetapi beliau terus melakukan sesuatu yang disukai dan dicintai Allah, yaitu mempelajari ilmu agama. Beliau hidup apa adanya tanpa berusaha, bekerja. Hari-hari beliau habiskan hanya untuk mengabdi kepada Allah. Apabila ada makanan beliau makan, tapi kalau tidak ada beliau akan puasa. Meskipun demikian beliau tidak pernah mengeluh, minta-minta dan menyusahkan orang lain. Kisah terbukanya kewalian beliau atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala diriwayatkan pula oleh Gusti Sulaiman bin Gusti Hasan, bahwa tempo dahulu pada musim haji, seseorang jamaah haji dari hulu sungai melihat seorang pria di Mekah yang berjalan beriringan, namun sambil berinting-inting atau jalan berjingkat-jingkat tanpa terompah. Maklum zaman dulu tidak ada sandal jepit. Lalu jamaah haji tersebut bertanya pada pria yang berjingkat,
Apakah sedang kepanasan kaki berjalan di padang pasir? Namun pria itu menjawab, tidak. Kemudian ditanyakan siapa namanya dan tinggal di mana. Pria misterius itu menyebutkan namanya Muhammad Ramli. Dan alamatnya di Tebu Darat, hulu Sungai Tengah. Karena merasa kasihan oleh jamaah haji itu ketika melewati pasar dibelikanlah sepasang terompah. Namun setelah menerima terompah tersebut, pria berjingkat-jingkat tadi menghilang begitu saja. Setelah selesai menunaikan ibadah haji dan pulang ke kampung halaman, sang jamaah haji tadi teringat dan ingin pergi menemui Muhammad Ramli di Tebu Darat. Tapi menurut penduduk kampung Tebu Darat, bahwa tidak ada warganya yang naik haji tahun ini. Tapi kalau orang yang bernama Muhammad Ramli memang ada, tapi tidak pergi haji, namun hanya berholwat di gubuk persawahan. Merasa penasaran sang jamaah haji itu lalu minta bawakan ke gubuk Muhammad Ramli tersebut. Dan ternyata memang beliaulah yang bertemu dengannya di Mekah, sedangkan sepasang terompah terlihat ada digantungkan di dinding rumah gubuk Muhammad Ramli. Sejak saat itulah masyarakat baru mengetahui bahwa Muhammad Ramli adalah seorang wali Allah SWT, sehingga beliau diberi gelar Wali Katum, atau wali yang tersembunyi. Gusti Muhammad Ramli atau Wali Katum, wafat tanggal 24 Juni tahun 1982 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1402 pada usia sekitar 70 tahun. Makam Wali Katum terletak di Desa Tabu Darat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Demikianlah riwayat manakib Wali Katum atau walin tersembunyi. Bila ada kesalahan atau kehilafat, kami mohon maaf. Minta halal minta ridho. Mohon dukungannya untuk channel dakwah ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih, semoga menjadi barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.